Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sandra Waki Aprihatini, mahasiswa dari Stikes Maharani Malang, Prodi S1 Keperawatan. Jadi saya akan mengedukasi ibu-ibu sekalian yang ada di sini tentang penularan HIV/AIDS dari ibu hamil kepada anaknya atau bayinya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu HIV/AIDS itu sendiri. HIV/AIDS itu sendiri kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Untuk AIDS-nya yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ini merupakan penyakit menular seksual yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Biasanya ditularkan melalui cairan pervagina atau hubungan seks, kemudian transfusi darah dari orang yang terinfeksi HIV kepada orang yang sehat, kemudian penularan melalui jarum suntik yang digunakan secara bersamaan, kemudian pada orang pengguna narkoba merupakan salah satu pemicunya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana mekanisme penularan dari ibu hamil kepada anaknya. Yang pertama adalah infeksi melalui plasenta atau infeksi yang ditularkan dari sejak kandungannya. Kemudian saat persalinan normal biasanya memicu infeksi ditularkan kepada anaknya. Kemudian dari ASI atau air susu ibu. Biasanya ibu menularkannya kepada anaknya melalui ASI dengan saat sang anak menyusu kepada ibunya, kemudian puting pada payudaranya itu terjadi luka atau lecet sehingga terjadi infeksi yang ditularkan kepada anaknya. Kemudian untuk reaksi dan rute infeksinya yaitu pertama sirkulasi umbilikal, kemudian terjadi pada kulit dan mukosa membran. Nah, di mukosa membran ini biasanya ibu-ibu mengira kalau putih-putih di lidahnya itu merupakan dari ASI atau susu formula yang dikonsumsi oleh anaknya. Padahal itu nantinya akan menyebar pada mulutnya sehingga terjadi putih-putih yang menyeluruh pada bagian mulut. Nah, itu bukan sariawan melainkan jamur infeksi dari HIV itu sendiri. Terus apa dampaknya pada sang anak? Dampaknya dari sang anak itu yang pertama adalah kematian meningkat, hambatan tumbuh kembang, serta penyakit yang seumur hidup dan isu kepatuhan yang berobat. Kemudian stigma sosial. Untuk ibunya itu apa? Stigma sosial serta kematian meningkat. Biasanya orang-orang akan mengira bahwa penyakit ini adalah penyakit kutukan atau penyakit pada orang-orang nakal. Gitu. Kemudian di sini ada 4 strategi dari pencegahan penularan kepada sang anak. Strategi yang pertama adalah pencegahan primer. Pencegahan primer ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada penggunaan kondom saat melakukan hubungan seks, kemudian tidak narkoba dan adanya edukasi. Untuk strategi yang kedua yaitu pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV. Biasanya dokter menyarankan kepada wanita dengan HIV untuk menunda kehamilannya terlebih dahulu sampai diperbolehkan untuk hamil. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan penularan HIV dan sifilis dari ibu hamil HIV dan sifilis kepada anak yang dikandungnya. Biasanya dokter menyarankan untuk tidak melakukan persalinan normal melainkan melalui persalinan sesar agar tidak terjadi infeksi penularan pada sang bayi, dan ini resikonya sangat kecil untuk terjadi penularan. Kemudian ada dukungan sosial serta psikologis perawatan dari ibu HIV kepada anaknya. Nah, untuk dukungan ini sangat penting karena di mana semua ibu dengan HIV itu akan merasa dirinya berdosa, bersalah, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mendukungnya untuk semangat, tidak patah, dan tidak menyalahkan Tuhan. Begitu. Baik, dari apa yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.